Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana ilmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua atas karunia nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan di malam ini dapat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selamat beruntung dunia maupun kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Faslun ayada faslun wal igtisalul masnunatu 17. Mandi sunnah. Bab yang menjelaskan tentang mandi yang dihukumi sunnah. Itu ada berapa? 17. Ada 17 ghuslan mandi, ya. Jadi mandi sunnah itu ternyata banyak, ada 17 mandi sunnah. Kita mandi sunnah cuman hari lebaran, Jumat aja. Jumat, lebaran itu aja kan. Ya, ada banyak. Mandi yang disunahkan itu adalah ghuslul jum'ati, mandi Jumat. Kita niatkan umpamanya kita itu Jumat mau ke kantor, pagi-pagi ke kantor, niat sekalian mandi Jumat, boleh, itu dapat sunnahnya. Ya, kalau di kantor kan kadang-kadang nggak sempat mandi. Ya udah pas mau berangkat ke kantor itu niatkan untuk mandi Jumat, dapat sunnahnya. Niatkan aja, asal jangan mandi biasa, jangan niatkan mandi sunnah sholat Jumat, mandi sunnah Jumat, itu aja. Itu pagi-pagi boleh. Ya, pagi-pagi boleh sekalian mandi itu, niatkan Jumat. Ya, cuman kan lebih sunnahnya lagi, afdolnya ya menjelang mau berangkat biar nggak bau, itu tujuannya. Kalau sudah bau kan mengganggu yang lain, kalau sudah dalam sholat mengganggu yang lain, itu benar-benar itu, ya, merusak kekhusyukan, ketenangan, ya. Kemudian wal idaini, 2 hari raya. Idaini itu 2 hari raya. Sholat 2 hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri, sunnah. Wal istisqa, sholat minta hujan. Mandi mau sholat minta hujan, mau melakukan sholat istisqa, itu disunahkan mandi. Wal khusuf, sholat gerhana bulan, itu mandi juga sunnah. Wal khusuf, matahari, gerhana matahari, mau berangkat sholat gerhana matahari disunahkan mandi.
Saya kembalikan ke wal istisqa. Istisqa itu mandi minta hujan, disunahkan mandi. Tapi ada beberapa fikih yang menyunahkan berpakaian yang ala kadarnya. Nggak usah pakai yang bersih-bersih, nggak usah pakai yang mewah-mewah. Karena salat istisqa itu benar-benar minta hujan. Kita memohon kepada Allah ya agar dikabulkan. Itu ada yang menyunahkan. Tapi mandinya tetap sunnah kalau menurut kitab ini, fikihnya ya. Nah, tetap pakaiannya baru, berpakaiannya itu kalau hari raya kan yang bagus, yang baru gitu kan. Nah, kalau istisqa beda. Kemudian wal ghuslu min ghuslil mayyit, mandi setelah memandikan mayit. Kita habis memandikan mayit, ya, itu baru kita mandi lagi. Ya, jadi silahkan mandi ketika kita selesai sholat memandikan mayit. Ini berbicara orang yang memandikan mayit. Dalam ilmu fikih itu setiap desa, ya, kalau desa ya satu RW lah, itu secara hukumnya itu harus mempunyai satu orang yang bisa memandikan mayat. Itu namanya hukumnya fardu kifayah. Ya pokoknya tentang pengurusan itu harus punya satu, generasi terus. Ya. Kalau kita masih mengandalkan orang luar, kalau secara fikihnya masih terkena hukum dosa itu. Itu kan satu desa ukurannya itu satu, ya kalau satu kampung koryah, kalau dalam kitab fikihnya kan koryah itu satu kampung, bisa diartikan kampung, bisa diartikan desa. Kalau emang benar artinya satu kampung, itu kalau saya satu RW itu udah satu kampung itu. Kalau diartikan satu desa baru kita nggak kena dosa. Satu desa kepala desa ya berarti banyak kan, berapa RW di sini. Kalau memang itu diartikan desa koryah, kalau diartikan kampung kita kena, gitu loh ya. Maka untuk mengantisipasi itu sebaiknya kita harus punya, ya, orang yang bisa memandikan mayat yang sanggup. Bahkan boleh kita kasih insentif yang besar gitu, biar dia semangat, berani. Boleh, karena itu pekerjaan yang sangat mulia itu. Cuman jarang orang yang mau memandikan jenazah. Coba yang kita andalkan terus nggak ada yang berani memandikan. Kira-kira mayat itu mandi sendiri nggak ya? Ya, jadi memandikan, mengkafani, mensolati, semua itu hukumnya fardu kifayah. Ya, mengurus jenazah itu semua hukumnya fardu kifayah. Solatinya fardu kifayah, kafani, sholat, memberangkatkan semua, mandikan, ya, itu. Selanjutnya wal kafir, mandi sunnah itu awal kafir ida selama orang kafir ketika selama masuk Islam, malah baru masuk Islam sunnah setelah disyahadatkan suruh mandi, ya, karena takutnya ada janabah, dulu nggak mandi, takutnya itu. Ya walaupun secara hakikatnya itu nggak terhitung dosa-dosa selama dia kafir itu udah, ketika ida aslama la ilaha illallah udah, semua itu udah ditutup, baru mulai dari baru, dia mulai hidup baru, lembaran baru gitu. Ya, masalah dia selama kafirnya ya udah, itu kan urusan sama Allah. Jadi udah selama ya udah, dia mulai Islam baru, mulai buka, karena udah dapat hidayah bahwa ini salah, ini benar gitu. Kita ketika kena hukum dosa itu kan ketika melakukan kesalahan yang kita sadar bahwa itu salah. Tapi ketika kita nggak sadar bahwa itu salah, apa terkena hukum dosa? Ya, ketika kita nggak tahu, nggak sadar, maka harapan diampuni sama Allah itu besar, karena kita nggak tahu. Tapi kalau udah benar-benar tahu itu dosa haram, masih aja dilakukan, nah inilah yang sudah jelas tergolong dosa. Kita nggak sengaja atau nggak tahu itu salah dilakukan, nah ini
Walaupun itu sebuah kesalahan, tapi harapan untuk diampuni Allah itu tinggi, besar harapannya untuk diampuni Allah. Karena nggak tahu, satu alasannya nggak tahu, ya. Terus kita nggak sengaja, itu. Tapi kalau sudah benar-benar tahu itu nggak boleh, kok masih dilakukan, nah ini lagi. Kesalahan itu tuh ada yang disengaja, ada yang tak sengaja, ya ada yang nggak tahu, begitu. Nah itu semuanya dihisab sesuai dengan kesalahan-kesalahannya. Dilakukan karena apa? Karena apa? Karena apa? Alasannya pun ditanya itu. Kalau kita pura-pura nggak tahu, waktu dulu saya nggak tahu, nggak mungkin, nggak bisa kita pura-pura, nggak bisa kita bohongin. Ya, karena udah di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia masih bisa berbohong, tapi kalau udah di hadapan Allah, sepandai-pandai orang berbohong, nggak akan bisa untuk berbohong. Bahkan menyembunyikan kesalahan kecil aja pun yang kita lakukan tak bisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya wal majnun. Wal majnuni wal mughma alaih. Majnun itu stres atau gila ya. Wal mughma alaih itu seperti penyakit epilepsi, ayan kalau orang dulu itu. Nah, idza afaqa, apabila sadar maka disunahkan untuk mandi. Ya, idza afaqa, apabila dia sudah sembuh, sudah sadar, berarti disunahkan untuk mandi. Selanjutnya wal ghuslu indal ihram, mandi ketika pakai pakaian ihram. Sunnah. Enggak mandi juga enggak apa-apa, langsung pakaian ihram itu, tapi kan enggak dapat sunnah. Wa dukhulil Makkah, ketika masuk Makkah juga disunahkan mandi dulu karena tanah suci, tempat suci. Ya. Kalau kita masuk masjid enggak disunahkan. Ketika masuk masjid sholat Jumat aja ya disunahkan. Tapi kan nggak dapat sunnahnya an-nadhafatu minal iman, bersihan itu dari ibadah iman. Walil wukuf di Arafah, ketika mau wukuf di Arafah disunahkan. Walil mabit, dan menginap di Musdalifah, Walil ramyil jimaris salasa, ketika mau balang jumrah aqabah ula wusta ula aqabah, tiga jumrah itu. Walid tawaf, ketika tawaf disunahkan juga mandi. Walid sa'i, dan sa'i. Walid dukhuli Madinah, masuk kota Madinah Munawwarah, Madinatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Madinah, kota Madinah, disunahkan juga mandi sunnah. Disunahkan mandi, masuk Makkah, Madinah itu mandi. Ketika masuk mana selain Makkah mandi, selain Makkah dan Madinah nggak disunahkan. Yang disunahkan cuma dua kota itu, Madinah sama Makkah. Masuk wilayah umpamanya. Jadi ketika masuk itu ke ya udah, ketika di Simpruk ini baru masuk, ya udah kita disunahkan untuk mandi. Masuk Simpruk disunahkan mandi. Itu batas-batasnya mana? Gitu loh. Ketika udah masuk satu jangkah itu udah dapat kesunahan kalau kita mandi. Ya, satu langkah sudah masuk, berarti sudah mulai disunahkannya untuk mandi. Kita udah niat mau masuk, berarti kita sudah disunahkan untuk mandi sunnah. Oke. Baik, selanjutnya faslun wal mashu 'alal khuffain wallahu a'lam bisawab. Minggu depan kita bahas tentang kuffah. Kuffain itu sepatu yang menutupi mata kaki, yang jarang dibuka untuk musim dingin dulu itu ya. Ini bisa dihubungkan dengan perban, bisa juga intinya. Oke, itu insyaallah minggu depan. Baik, sampai sini ada pertanyaan, yang mau bertanya silakan. Ya, oke, itu aja saya sampaikan. Ada yang cukup ya, kita tutup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa membawa bermanfaat buat kita semuanya, membawa keberkahan buat kita semuanya, dan ibadah kita semakin sempurna. Yang kita harapkan bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
العالمين أن الشاكرين والطمعون زيدا ربنا ولك الحمد ولك الشكر لك سلطانك اللهم فحنا محمد رسول القرآن اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا اللهم فحنا اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا رمضان وصلنا اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة واجعلنا آخر قلبنا من الدنيا عند الدهر أجل قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.